Selamat pagi teman-teman. Shalom. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita pagi hari ini mau mulai ibadah sekolah minggu kembali. Ya, pagi hari ini Mbak Tri nggak sendirian nih. Mbak Tri bahagia banget karena Mbak Tri bawa teman-teman kalian yang katanya sudah kangen banget sama teman-temannya. Sudah lama nggak bisa sekolah minggu di gereja. Yang pertama nih, yang kecil, yang paling kecil. Siapa ya namanya ya? Aica. Ada Kaica. Kalau di sebelah kirinya Mbak Tri nih ada? Ada Gracia. Kalau di sebelah kanan ada siapa? Dia. Ada Dea. Oke, Gracia, Dea, dan Kaica akan bersukacita bersama teman-teman di rumah. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Ya, pertama kita akan apa Mbak Grace? Kita akan memuji nama Tuhan. Yuk teman-teman boleh bangkit berdiri, kita boleh sama-sama bergoyang, kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, kalau tadi kita sudah pujikan pujian kau sahabatku, kau saudaraku,
Tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam Tuhan kita nggak ada yang memisahkan ya. Iya. Sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita dengan meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari adik-adik boleh lipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali Tuhan meski kami melakukan ibadah ini di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah kami boleh bersukacita memuliakan nama-Mu, biarlah kami boleh bersukacita menerima setiap firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang Mbak Tri mau tanya nih sama Mbak Dea sama Mbak Grace ya. Kalau Dek Keca mungkin juga sudah sekolah, cuma belum tes. Mbak Grace sama Mbak Dea minggu ini di sekolahnya, maksudnya di sekolah online-nya sedang mengerjakan apa? Tes ya, pas kalau sekarang. Gimana mengerjakan pasnya? Bisa mengerjakan apa enggak? Puji Tuhan bisa. Puji Tuhan bisa Mbak Dea. Kalau Mbak Grace ya? Bisa enggak? Bisa juga. Puji Tuhan bisa juga. Berarti kalau di dalam Tuhan itu kita pasti apa? Kita pasti bisa ya? Iya. Benar enggak Mbak Dea? Iya. Pasti bisa di dalam Tuhan pasti bisa. Kalau di dalam Tuhan pasti bisa, kita mau pujikan. Kita mau katakan aku bisa. Kita pujikan pujian aku bisa. Yuk. Teman-teman di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau gerak. Kita pujikan aku bisa. Tuhan membuat kita berharga.
bersama Tuhan, aku bisa. Adik-adik yang di sini ataupun adik-adik yang di rumah bersama Tuhan, pasti bisa. Ya, kita mau memberikan persembahan sambil kita memuji nama Tuhan. Bersyukur. Bersyukur bila syukur saat aku senang bersyukur. Katakan doamu sama hatimu, kasihnya Yesus sering milikmu. Bersyukur bila syukur saat aku senang bersyukur. Katakan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus sering milikmu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dulu untuk persembahan kita. Silahkan Mbak Gracia akan memimpin teman-teman untuk berdoa. Yuk, sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk persembahan. Berkati ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mbak Dea tahu yang akan menyampaikan firman Tuhan siapa? Wiwit. Bu Wiwit itu ibunya siapa ya? Saya. Ibunya saya. Ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Wiwit. Yuk kita panggil sama-sama. Silahkan Bu Wiwit. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Masih bersuka cita? Masih semangat buat memuji Tuhan lagi nanti? Tapi sebelum adik-adik nanti memuji Tuhan kembali, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan dapat bersekolah minggu secara online Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kehidupan anak-anak kami yang walaupun bersekolah minggu secara online melalui rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ketemu lagi ya dengan Bu Wiwit ya adik-adik ya. Sudah berapa minggu ini ya? Mungkin sudah 3 minggu ini ya, 3 atau 4 minggu ini kita ketemu lagi dengan Bu Wiwit ya. Gimana kabar semuanya? Baik ya? Sehat ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya baik. Minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Ya, adik-adik ya. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Senang semuanya? Sukacita? Sukacita adik-adik ya. Nah, pagi hari ini Bu Wiwit akan membawakan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Nah, adik-adik yang sudah bisa membacanya nanti ya. Di rumah itu nanti dibaca. Yang belum bisa membaca, yang masih PAUD, yang masih TK, minta tolong mama, papa, atau ayah, ibu untuk membacakan ya. Nah, judul atau tema firman pada pagi hari ini yaitu tetap beriman walaupun sukar. Tetap beriman walaupun sukar. Nah, adik-adik, Bu Wiwit akan bercerita ya tentang seorang bayi yang lahirnya secara ajaib, secara istimewa. Adik-adik pasti sudah tahu ya siapa itu yang dimaksud oleh Bu Wiwit ya.
benar sekali. Bayi Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Bu Wiwit akan bercerita dari sebuah kota. Ya, kota itu bernama kota Nazaret. Kota apa, Adik-adik? Nazaret. Di kota Nazaret itu hiduplah seorang gadis, seorang perawan yang belum menikah ya anak-anak ya, adik-adik ya. Dia bertunangan dengan seorang pria namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah laki-laki yang berasal dari keluarga Daud. Nah, perempuan itu tadi atau gadis itu tadi namanya adalah siapa? Ya, betul sekali, Maria. Ya. Suatu hari ketika Maria sedang berada di rumah, adik-adik, tiba-tiba ada cahaya, ada suara. Siapa itu? Ada malaikat yang bernama Gabriel masuk ke dalam rumah Maria dan menyapa Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Begitu sapa malaikat Gabriel. Wah, Maria kaget ya anak-anak ya. Maria terkejut. Lalu dia sambil berlutut, dia mendengarkan kata-kata dari malaikat Gabriel tadi itu ya. Malaikat Gabriel tadi berkata kepada Maria bahwa Maria akan mendapat sebuah karunia dari Tuhan. Ya, apa itu karunianya? Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki ya, dan akan melahirkannya. Bayi itu bukan sembarang bayi adik-adik ya. Siapa bayi itu tadi? Bayi Tuhan Yesus yang tidak lain dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Ya. Oleh sebab itu, ketika bayi itu lahir nantinya, Maria harus memberi nama bayi itu dengan nama Yesus. Apa itu artinya Yesus? Artinya adalah juru selamat. Nah, ketika mendengar hal itu, ya, aku ini belum menikah, ya. Aku bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana mungkin aku akan hamil, aku akan mengandung, ya. Padahal aku belum bersuami karena Maria pada saat itu dia masih bertunangan, belum menikah, ya. Adik-adik ya. Menurut pemikiran manusia, kita sebagai manusia hal itu tidaklah mungkin. Bagaimana bisa seorang gadis yang belum menikah, dia bisa mengandung bahkan tetapi secara rohani, menurut malaikat Gabriel, hal itu dapat terjadi. Karena apa? Karena Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Bahkan ada salah satu saudara dari Maria tadi ya, namanya adalah Elisabeth. Elisabeth pun mengalami mukjizat dari Tuhan, ya. Mukjizat itu seperti apa adik-adik? Elisabeth dan suaminya Zakaria sudah lama sekali ya menantikan kelahiran seorang anak. Sampai mereka sudah tua, sudah lanjut usia adik-adik ya. Mereka belum memiliki anak. Pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Ya karena mereka tekun berdoa. Mereka rajin taat berdoa ya. Akhirnya Elisabeth pun mengandung. Luar biasa kan? Luar biasa. Allah dapat berkuasa, Tuhan dapat berkuasa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi meskipun Maria belum bersuami, Maria dapat mengandung oleh kuasa Tuhan. Tetapi tahukah kalian? Pada waktu itu, ya,
Jika ada seorang gadis yang mengandung, ada gadis yang hamil sebelum menikah dan diketahui oleh orang lain, tetangganya, mungkin saudaranya ya, mengetahui hal itu, loh Maria, kamu itu kan belum menikah dengan Yusuf, kok kamu bisa hamil, kok kamu mengandung, ya itu hukuman berat. Hal ini menjadi dilema bagi Maria. Wah, bagaimana ini? Aku belum menikah. Aku cuma baru saja bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana aku bisa hamil? Jika aku menerima karunia ini, mungkin aku akan ditinggal oleh Yusuf tadi. Ya, akan ditinggalkan oleh Yusuf tadi karena Yusuf hanya bertunangan dengan Maria. Mereka belum menikah, adik-adik ya. Nah, bisa saja masyarakat sekitar menghukum mati Maria. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya adik-adik ya. Maria justru bersedia. Bersedia menaati kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi nantinya, Tuhan tidak akan membiarkan Maria terpuruk. Ya. Nah, Tuhan berkata kepada malaikat Gabriel berkata kepada Maria, dia anak-anak ya, adik-adik ya, kamu akan mengandung daripada Roh Kudus. Dengan keyakinan penuh, dengan segenap hati, akhirnya Maria bersedia. Nah, lalu Maria berkata, menjawab tadi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Maria menjawabnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kataanmu itu. Nah, lalu malaikat meninggalkan Maria. Nah, adik-adik, memang sulit adik-adik ya, menaati perintah Tuhan, tetapi konsekuensinya kita bisa saja mengalami kesukaran, kedukaan, bahkan hal seperti yang dipikirkan Maria bisa mengalami yang namanya kematian. Ya, tidak mudah memang. Jika kita menaati Tuhan itu tidak mudah, konsekuensinya berat. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh terpuruk. Ya, Tuhan senantiasa akan melindungi, Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga dengan kita anak-anak ya, adik-adik ya. Tuhan menghendaki anak-anaknya, yaitu kita, supaya kita tetap menjadi anak-anak yang beriman. Anak-anak yang percaya kepadanya. Walaupun itu sukar, walaupun itu sulit. Nah, tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, tidak ada yang sulit. Ya anak-anak ya, tidak ada yang sukar. Aku percaya kepada Tuhan. Misalnya anak-anak, hari ini, bukan hari ini, minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini anak-anak apa itu? Tes ya anak-anak ya, tes ya adik-adik ya, ada yang sudah selesai, mungkin ada yang belum. Nah, susah ya, walaupun tesnya di rumah ya, dari rumah, susah ini. Tetapi karena kita mau yakin dan kita percaya, tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Tuhan, aku percaya, aku sudah belajar, aku pasti bisa mengerjakannya. Demikian juga dalam kehidupan sehari, kita bisa melihat dari pribadi Maria yang penuh percaya kepada Tuhan, apapun konsekuensinya. Amin anak-anak? Amin ya.
Nah, demikian firman yang singkat dari Bu Wiwit ini tadi. Kita senantiasa belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, walaupun itu sukar, walaupun itu sulit. Ya, ingat, percaya kepada Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berdoa terlebih dahulu, yuk. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang singkat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan menjadikan kami anak-anak yang memiliki pribadi seperti Maria Bapa, yang percaya penuh kepada Engkau Tuhan, yang tetap beriman walaupun sukar Bapa, yang tetap beriman walaupun sulit Tuhan, yang tetap beriman walaupun konsekuensinya sangat berat Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menopang kehidupan kami anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan kembali ke MC tadi ya, Mbak Tri dan teman-teman kalian tadi ya, ada Grisia, ada Dea, ada Keca. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, tadi Bu Wiwit sudah menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Tentang kabar bahwa Maria telah mengandung, ya. Malaikat yang sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia telah mengandung. Tapi Maria sempat bingung, sempat bimbang, apa ya gitu ya tadi ya. Tapi akhirnya nantinya Maria meyakini bahwa itu adalah anugerah Tuhan, bahwa bayi yang dikandungnya adalah bayi yang dikandung oleh Maria, yaitu apa? Bayinya siapa? Bayinya Tuhan Yesus yang diberi Allah. Ya, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Yang mau pimpin berdoa, Mbak Dea ya? Ya, yuk, silakan Mbak Dea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa ibadah ya Tuhan. Semoga minggu depan kami bisa beribadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik, kita belum mengakhiri ibadah kita mau memuji nama Tuhan. Kita pujikan pure benih ditabur. Karena tadi kita sudah menerima benih ya. Kita tadi sudah menerima benih. Saat apakah benihnya besok akan hilang dimakan burung, atau kepanasan, atau terhimpit duri-duri, atau malah benih itu akan bertumbuh di hati kita. Yuk kita pujikan pure. Yang jatuhnya di pinggir jalan.
subur supaya bisa berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Demikian adik-adik ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman, hari ini saya